Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan fisika ya. Kali ini kita akan lanjutkan untuk penjelasan tentang soal-soal elektrostatika. Ya kita sudah sampai pada bagian keempat ya ini ya. Baik, saya munculkan soalnya. Nah, seperti ini saya juga punya dua soal sekali lagi. Barangkali soal ini sudah pernah ada, ya sudah pernah ada. Mohon maaf saya hanya menjelaskan ya. Saya menjelaskan ulang dengan cara yang berbeda, barangkali bisa lebih mudah untuk dipahami seperti itu. Baik, kita lihat untuk soal yang pertama ya. Untuk soal yang pertama ini ada 3 buah muatan. Ya, ada 3 buah muatan yang disusun seperti ini. Ya, dia berada di sekitar titik P, di mana jaraknya antara P dengan Q1 adalah 5 cm, kemudian P dengan Q2 3 cm, dan P dengan Q3 yang bermuatan negatif ini adalah 5 cm. Di mana masing-masing muatan sudah diketahui di sini. Ada Q1, ini ada Q2, itu ada Q3. Nah, kita disuruh nyari potensial listriknya gitu ya. Kita ingat kembali, yang namanya potensial listrik itu adalah energi potensial listrik. Ya, energi potensial listrik. Jadi masing-masing muatan ini punya energi potensial. Ya, atau titik P boleh dibalik kok sebenarnya ya. Titik P ini punya energi potensial terhadap muatan Q1. Q2 juga begitu, ya P terhadap Q2, P terhadap Q3 juga seperti itu. Nah, maka karena ini ada 3 muatan, masing-masing P itu nanti akan dipengaruhi oleh itu, ya oleh 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi bahwa untuk potensial listrik itu jenis muatan karena dia masuk besaran skalar ya, masuk besaran skalar ya, bukan besaran vektor ini ya. Karena potensial listrik itu masuk besaran skalar, maka tanda plus dan minus ya yang dimiliki oleh masing-masing muatan itu harus dimasukkan secara skalar juga. Gitu. Penjumlahannya juga harus dimasukkan tanda plus dan min untuk beda untuk potensial listrik. Nah, begitu. Sehingga kita punya rumusan ini kan untuk potensial listrik. Secara umum bahwa potensial listrik V, nah itu kan sama dengan K, ya gitu. K, Q, kita bagi dengan R, nah gitu. Q-nya adalah Q yang diketahui itu, Q yang mempengaruhi itu. Nah, gitu. Maka dengan demikian secara utuh bahwa VP itu nanti dipengaruhi oleh 1, Q2 dan Q3. Sehingga di sini jadinya bahwa VP ya potensial total di titik P itu akan sama dengan gitu ya. K K Q1 dibagi dengan R1, kuadratnya tidak ada kan, hati-hati ini ya, ditambah K Q2 dibagi dengan R2 ditambah K, nah itu ada Q3 dibagi dengan R3. Nah, ini ada K masing-masing, K ya. Oke, saya buat kurungnya seperti itu. Q1 nya masuk plus ya. Nah, plus 10 pangkat min 12 berarti 10 pangkat min 12 itu dibagi R1 berapa? 5. Oke, ya biarkan aja 5 gitu. Ya, atau kalau mau dibuat dalam satuan standar juga boleh ya. Nah, biar bagus ini berarti 5 kali 10 pangkat min 2 gitu. Oke, saya perpanjang. Ditambah nah, Q2 ini positif. Ya, positif. Berarti juga kita masukkan tanda positif. 2 kali 10 pangkat min
12 itu dibagi berapa jaraknya? 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Itu ya. Kita rubah jadi meter. Ditambah muatan yang ketiga ini bertanda negatif, berarti min berapa? 10 pangkat min 12 itu kulom ya, dibagi berapa jaraknya? 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, nah kayak gitu, itu adalah VP-nya. Nah, sehingga ini saya pindah ke sebelah sana. Oke, nah, saya tulis itu ya. Jadi ada VP sama dengan K-nya berapa? 9. Oke ya, kali 10 pangkat 9 ya. 9 kali 10 pangkat 9. Gitu. Nah, terus seperti ini sekarang. Masing-masing pangkatnya ini sama. Coba perhatikan. Ini pangkatnya sama tuh. Pangkatnya juga sama. Pangkatnya juga sama. Di bawah juga sama. Nah, coba kita lihat. Di bawah ini kita bawa ke atas. Jadi 10 pangkat plus 2. Betul. Ya. 10 pangkat plus 2 kita gabungkan dengan 10 pangkat min 12. Jadinya berapa? 10 pangkat min 10. Gitu ya. 10 pangkat min 10. Oke, yang ini juga sama, 10 pangkat min 10. Yang ini juga 10 pangkat min 10. Ya, gitu kan? Nah, kalau begitu, atau ya bolehlah gitu. Atau kalau kita lihat di sini ya, di ini. Ini dengan ini sama kan, tapi tandanya minus ya, kita coret aja. Coret, mulai wes itu ya. Seperti itu. Nah, maka di sini tinggal kita, nah, itu kan. Ini tadi 2 per 3 kali 10 pangkat berapa tadi? 10 pangkat min 10. Kan gitu. Ini kan tadi 10 pangkat min 10 gitu kan. Oke. Ya, 10 pangkat min 10. Ya udah, kita tinggal ini 9 bagi 3 kan gitu. 3 kan? 3 kali 2 6 ya. Sama dengan 6 kali 10 pangkat berapa? Ini plus 9 min 10 min 1. Nah, gitu ya. Jadi tinggal berapa? 0,6 volt. Nah, gitu. Itu beda potensialnya ya, atau potensial listriknya adalah 0,6 volt. Nah, kayak gitu. Udah ketemu. Nah, berikutnya untuk ini betul ya, sudah betul ya ini ya. Oke, benar, saya kira sudah betul ya. Kemudian untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini ada 2 buah muatan yang diikat dengan benang halus gitu ya, dengan tali yang sangat halus. Diketahui bahwa tegangan talinya itu adalah 0,01 ini semuanya. 0,01 juga 0,01. Gitu. Nah, kalau muatannya itu tidak ini sejenis ya, muatannya sejenis, maka akan terjadi gaya tolak kan. Kalau misalkan kita biarkan itu, dia gaya tolak. Nah, mesti arah tolaknya kan ke sana. Oh, gitu. Ini ada gaya kulomnya, itu gaya tolak atau gaya kulom. Nah, gitu. Nah, kemudian talinya ini tali. Nah, tegangan tali itu ke sana. Oke. Nah, di sana ada T. Nah, kita uraikan. Ya, ada yang ke atas. Nah, gitu. Yang ke atas ada, juga ada yang ke bawah. Nah, itu yang ke bawah ada. Oke, ini theta, di sini theta. Ini dan situ sudut yang berseberangan berarti sama besar. Sehingga kalau ini disentuh oleh sudut theta, yang ke sana jadinya apa? T cosinus theta gitu ya, T cos theta. Berarti yang ke sana adalah apa? T sin theta. Kan gitu pasangannya, T sin theta. Ya, T sin theta ke arah situ. Ini ke arah sananya adalah T cos gitu. Nah, ada yang ke bawah ini. Nah, ada yang ke bawah, tidak lain adalah W, yaitu berat dari ini ya, berat dari
apa namanya, partikel ini ya, berat dari partikel yang sama dengan apa, M, oke, dikali dengan G, ya gitu, W-nya sama N kali G. Nah, kalau tetanya ya diketahui tangen teta, oke, tangen teta, tangen itu kan sama dengan Y kita bagi dengan X, nah gitu. Nah, ternyata diketahui sama dengan berapa? 0,75 berarti 3 per 4. Nah, gitu. Kalau segitiga seperti ini, nah gitu. Oke, segitiga. Di situ ada theta. Nah, maka tangan theta itu kan Y per X, kan gitu. Y-nya ada di situ angka 3. Kemudian X-nya di sana 4. Nah, otomatis ini sisi miringnya mesti 5. Oke, itu. Nah, dari uraian gaya ini kita bisa menentukan gaya tolak ini. Kita disuruh nyari gaya tolaknya. Berarti kan FC, gaya kulomnya itu. Nah, gaya kulomnya tidak lain sama dengan yang ke kanan sama dengan yang ke kiri. Apa itu? T sin theta. Udah selesai gitu ya. T sin theta. Nah, tegangan talinya sudah ada berapa? 0,01 dikali sin theta. Nah, sin tetanya berapa kalau gitu? Oke, ini 0,01 sin theta. Nah, sin theta itu Y kita bagi dengan R-nya ini 3 per 5. Berapa? 0,6. Ya, berarti berapa ini? 6 kali 10 pangkat berapa? Ini 1 kali 10 pangkat min 2. Yang ini 6 kali 10 pangkat min 1. Berarti min 2 dengan min 1. Jadinya berapa? Min 3 Newton. Nah, gitu. Oke, udah selesai gitu kan? Nah, gampang kan? Gitu ya, belajar fisika menyenangkan. Oke, baik. Demikian untuk pembahasan soal pada tutorial kali ini. Sampai ketemu kembali. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.